semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan secara lisan yang diberikan oleh Mbak Maya Ramawati selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Ilmu Komunikasi B, Universitas Kembangan Jaya. Dan 5 pertanyaan ini berkaitan dengan materi di minggu pertemuan ketiga tentang mendengar versus mendengarkan. Untuk itu langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yakni apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Mendengar adalah proses fisiologis yang melibatkan gelombang suara dengan gendang telinga kita, yang mana ini secara sadar maupun tidak kita mendengar. Seperti pada saat saya membuat video ini, secara sadar maupun tidak saya mendengar suara AC. Nah, itu bukan untuk saya pahami dan bukan untuk saya pikirkan, melainkan hanya sepintas lalu saja. Sedangkan untuk mendengarkan adalah proses di mana kita memahami dan berusaha untuk mengerti apa yang disampaikan oleh speaker. Misalnya, ketika saya sedang kelas nih sama Mbak Maya, saya berusaha untuk fokus mendengarkan apa yang Mbak Maya sampaikan dan saya berusaha untuk memahami materi apa saja yang Mbak Maya sampaikan. Yang kedua, saya diminta untuk menyebutkan macam-macam dari mendengarkan. Apa saja sih macam-macam dari mendengarkan? Ya, yang pertama ada appreciative listening, yang mana mendengarkan jenis ini hanya untuk mendengarkan mencari kesenangan saja, seperti kita mendengarkan musik, mendengarkan komedi, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat empathic listening, yang mana ketika misalnya teman saya curhat dengan saya, nah, saya berusaha untuk memposisikan diri jika saya ada di keadaan seorang speaker tersebut. Nah, kemudian nanti saya akan memberikan dukungan berupa dukungan emosional seperti kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada comprehensive listening. Comprehensive listening ini dimana kita mendengarkan dari awal sampai akhir tanpa adanya judge. Dan yang terakhir terdapat critical listening, yang mana ketika seorang speaker sedang berbicara, saya berusaha untuk memahami dan saya berusaha juga untuk mendengarkan dari awal ceritanya sampai akhir, yang mana nanti saya akan memberikan sebuah tanggapan dengan berpikir kritis dari apa yang saya dengar. Pertanyaan yang ketiga, mengapa listening itu penting dalam public speaking? Ya, jawabannya sangat benar, sangat penting. Karena yang pertama, kita akan memperoleh ide dan informasi lebih banyak, sehingga wawasan dan pengetahuan kita juga akan bertambah. Dan ini sangat mempengaruhi kemampuan kita ataupun kebiasaan kita pada saat kita menjadi seorang public speaker. Kemudian yang kedua, kita akan mengurangi atau meminimalisir kesalahpahaman. Ketika kita menjadi seorang public speaker, tetapi kita punya kebiasaan mendengarkan yang baik, maka kita punya bekal untuk menyampaikan pesan-pesan kepada audiens dengan baik tanpa adanya kesalahan atau sedikit atau minim akan terjadinya sebuah kesalahan atau kesalahpahaman. Dan yang terakhir, dengan kebiasaan mendengarkan yang baik ini, nanti kita juga akan terbiasa untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Pertanyaan yang keempat, apa itu active listening? Ya, ini merupakan kegiatan mendengarkan yang aktif, yang pada intinya kita tidak pasif, kita tidak menjadi pribadi yang tidak mau tahu dan cuek untuk mendengarkan. Yang mana di active listening ini kita tentu akan menjadi seorang yang fokus dan berusaha untuk mengerti dan mencerna apa pesan atau informasi yang disampaikan oleh public speaker. Pertanyaan yang terakhir yakni bagaimana sih kiat supaya kita dapat menjadi seorang active listening? Yang pertama, tentunya kita harus bisa menjadi seseorang yang mendengarkan dengan serius, karena ini menjadi kunci supaya kita bisa menjadi seorang active listening. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mengurangi distraksi. Misalnya ketika kita sedang mendengarkan, kita merasa terkecoh dengan orang-orang di sekitar kita maupun suara-suara lain yang ada di sekitar kita. Tetapi kita berusaha menjadi pribadi yang kembali fokus, yang kembali tertuju pada pesan ataupun materi yang sedang disampaikan oleh public speaker. Kemudian kita tidak hanya sekedar fokus pada penampilan dan cara penyampaian si public speaker, tetapi kita fokus mendengarkan pesan dan informasi yang disampaikan kepada kita.
Kemudian selanjutnya kita berusaha untuk tidak melakukan judgement. Ketika seorang public speaker sedang menyampaikan pesan dan apapun itu, kita berusaha fokus saja mendengarkan, tidak untuk mengomentari dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang paling penting juga adalah kita fokus untuk menjadi seorang yang mendengarkan, fokus untuk menjadi seorang pendengar. Kita tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita mencatat poin-poin penting apa saja yang sudah disampaikan oleh public speaker. Jadi secara tidak langsung kita juga sebagai manusia yang mungkin tidak luput dari sebuah kesalahan, merasa lupa dan sebagainya, dengan adanya poin-poin penting ini tadi kita dapat aman, yang dalam arti segala materi dapat kita simpan dengan baik, dapat kita rangkum dengan baik dari kegiatan mendengarkan yang telah kita lakukan. Nah, untuk itu jawaban dari saya sendiri. Saya Claudia Tari Aprilatansa. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian menjawab pertanyaan secara lisan ini, dan saya berharap saya dapat terus belajar dalam kelas public speaking ini dengan menyenangkan. Sampai jumpa.